yang ada di rumah. Apa kabarnya? Luar biasa. Oke, adik-adik sekolah minggu sekalian, kami dari guru-guru sekolah minggu HK Jalak Sanggul tetap menghimbau untuk kalian semua, jangan lupa tetap mencuci tangan dengan sabun, gunakan masker dan tetap jaga kesehatan. Oke? Nah, kita sekarang lagi ada di luar menikmati keindahan ciptaan Tuhan. Ada langit biru dan pohon-pohonan juga ada. Semuanya itu ciptaan Tuhan. Nah, untuk memuji kemuliaan ciptaan Tuhan, mari sama-sama kita setinggi-tingginya langit. Adik-adik, untuk memulai ibadah kita berdoa, kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur kepadamu, di mana pagi hari ini Engkau masih memberkati kami. Ya Tuhan, berkatilah kami mau mulai ibadah kami Tuhan, berkatilah mulai dari awal, pertengahan sampai akhir. Berkatilah ibadah kami Tuhan, biarlah ibadah kami ini menjadi kemuliaan Engkau. Tuhan, berkati juga anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah, apapun mereka kerjakan Tuhan, Engkau buat tercapai Tuhan. Apa yang mereka cita-citakan Tuhan, Engkau buat tercapai. Ya Tuhan, inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang di rumah, saat ini kita akan menyanyikan satu lagu lagi untuk menambahkan sukacita kita di sini. Kita melihat ada gunung, ada danau, makanya kita harus bersyukur ya adik-adik. Untuk itu mari kita nyanyikan lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Oke. Sebahagian dari firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian yang berjudul Met Met Awal. Mari kita nyanyikan bersama-sama.
berdoa dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Bapa atas berkat dan anugerah-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau berkatilah kami ya Bapa. Bukakan pintu hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengarkan dan menerima firman-Mu, dan kami dapat menjadi pelaku dari firman-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kiranya Engkau berkatilah ibadah kami ini ya Bapa. Terpuji termulialah nama Bapa kini esok kekal sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik anak sekolah minggu yang ada di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik ambil Alkitabnya, kita buka dari Kejadian 6 ayat 5 sampai dengan 7. Kejadian 6 ayat 5 sampai dengan 7. Mari kita baca bersama-sama dengan guru sekolah minggunya. Kita baca ayat khotbah kita hari ini. Ketika melihat Tuhan bahwa jahat manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya tentang membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Di sini dikatakan bahwa Allah menyesal telah menciptakan manusia. Kenapa Allah menyesal telah menciptakan manusia? Menyesal telah menciptakan manusia karena makin banyak manusia yang lupa akan tujuannya bahwa ia diciptakan Tuhan di muka bumi. Manusia lupa untuk berbuat baik kepada sesamanya. Manusia lupa untuk menjaga kelestarian alam yang telah Tuhan ciptakan. Karena itu, karena semakin besar dosa yang diperbuat oleh manusia, maka Allah akan murka kepada ciptaannya, yaitu manusia dan ciptaan-ciptaan lain. Ya, buat kakak dan abang yang ada di sini, kita juga bisa melihat ya dari sebuah cerita mungkin yang bisa dibuat oleh kakak Ayu tentang anak-anak ya Kak Ayu ya. Bagaimana contoh seorang anak yang berbuat dosa? Buat adik-adik sekolah minggu, contoh anak yang berbuat dosa dan tidak mau mendengarkan orang tua, serikan adik-adik di rumah, contohnya orang tua yang menyuruh menyapu atau mencuci piring, namun adik-adik tidak mendengarkan apa yang dibilang orang tua. Nah, adik-adik tidak boleh, harus mendengarkan apa yang dibilang orang tua. Nah, buat abang Joshua, apalagi bang contohnya yang lain? Baiklah adik-adik, masih banyak contohnya anak-anak atau kita manusia yang melakukan atau berbuat dosa. Salah satunya saat kita tidak jujur kepada teman-teman kita, kepada orang tua kita, dan kepada saudara-saudara kita. Salah satunya misalnya kita tidak jujur bahwa kita pernah mencuri uang kakak kita, mencuri uang adik kita, ya kan? Mungkin ada contoh yang lain lagi. Misalnya kalau buang sampah sembarangan, itu termasuk melukai hati Tuhan tidak? Kalau menurut kakak dan guru sekolah minggu yang lain, melukai hati, iya kan? Buang sampah sembarangan itu juga melukai hati Tuhan, karena Tuhan menciptakan bumi ini dengan begitu sempurna ya untuk ditinggali oleh manusia. Jadi sama seperti tadi yang Inang Cibro bilang, misalnya Tuhan marah ketika manusia tidak menjaga ciptaannya. Nah, misalnya contoh nyatanya orang tua kita ya Inang Cibro. Nah, misalnya Inang Cibro bilang sama Tasya, anak Inang Cibro, contohnya kayak ilustrasi yang minggu lalu itu loh adik-adik. Ketika anak tidak mendengarkan orang tua, maka orang tua juga terluka hatinya, sama seperti Tuhan. Iya, terluka hatinya ketika kita tidak berbuat baik dan melakukan sesuai dengan kehendaknya. Dan masih banyak lagi contoh ataupun tingkah laku ataupun perbuatan manusia yang sangat menyakitkan hati Allah. Untuk itu, melalui firman Tuhan ini, kita diajak
ya. Terlebih kepada anak-anak sekolah minggu yang di rumah, biarlah firman yang kita dengarkan pada hari ini itu bisa membangkitkan semangat adik-adik kami yang di rumah, ya, untuk tidak melawan orang tua, selalu mendengarkan perkataan orang tua, dan selalu berbuat baik, terutama kepada orang tua. Kenapa pada orang tua? Karena orang tua itu dikatakan adalah orang tua merupakan wali Allah di dunia ini. Kalau kita berbuat baik kepada orang tua kita, berarti kita juga sudah berbuat baik kepada Allah. Oke, guru-guru sekolah minggu, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi untuk firman kita pada hari ini? Kak Despa, Kak Rokseli. Nah, buat adik-adik sekolah minggu, lewat firman ini kita telah diajarkan untuk selalu berbuat baik. Makanya buat adik-adik yang sering melawan orang tuanya atau jengkel terhadap saudara-saudaranya, marilah kita berbuat baik, meminta maaf kepada orang yang kita buat kesalahan. Hendaknya kita bisa menjadi contoh yang baik buat orang lain. Ketika kita berbuat yang tidak baik, kita melukai hati orang yang kita sayangi. Adik-adik sekalian, di bawah ini ada ilustrasi cerita sederhana, contoh kecil tentang anak-anak yang berbuat baik. Mereka membersihkan lingkungan untuk kelestarian alam dengan mengumpulkan sampah yang ada berserakan di sekeliling mereka. Semoga ini menjadi contoh yang dapat ditiru oleh anak-anak sekolah minggu sekalian. Selamat menyaksikan. Ya, anak-anak sekolah minggu harus berbuat baik. Salah satunya memperhatikan kebersihan lingkungannya masing-masing, seperti yang dilakukan oleh teman-teman kita anak sekolah minggu. Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan kita hari ini, guru-guru sekolah minggu juga mengajak kita semua agar kita boleh berbuat baik, sehingga ketika kita berbuat baik pasti akan ada kebahagiaan, kan? Ketika ada perbuatan baik pasti ada kebahagiaan dan sukacita yang boleh dirasakan oleh orang yang menerima perbuatan baik kita. Setuju? Setuju. Oke. Bagaimana guru-guru sekolah minggu? Ada lagi yang mau ditambahkan? Kak Ani? Cukup. Baiklah adik-adik, mungkin jika kita berbuat baik kepada sesama, terlebih kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan berkatnya kepada kita. Sama seperti yang dikatakan dalam Alkitab tadi, Tuhan menyesal menciptakan kita karena kita telah berbuat dosa. Untuk itu mari kita memuji Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan agar Tuhan tetap memberkati kita. Ya, setuju. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Oke, adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita untuk kita selalu berbuat baik, dan kiranya kita jangan pernah menyakiti hati siapapun, jangan pernah menyakiti orang yang sangat kita sayangi. Karena jika kita menyakiti hati orang lain, maka kita sudah menyakiti hati Allah. Pada adik-adik kami yang berada di rumah, mulai hari ini, setelah kita mendengar firman Tuhan, hendaklah kita senantiasa menjadi anak yang takut akan Tuhan dan selalu berbuat kebaikan demi masa depan kita yang lebih baik. Oke, demikian firman Tuhan yang saya dengarkan pada hari ini. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati. Amin. Shalom. Halo. Nah, buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, tadi kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat berkat dan kasih yang Engkau berikan Tuhan, bahwa kami telah mendengarkan firman-Mu mengajarkan kami supaya anak-anak sekolah minggu selalu berbuat baik dimanapun mereka berada.
Kiranya Tuhan yang selalu menyertai kami dimanapun kami berada, dan begitu juga kepada orang tua kami Tuhan. Terima kasih ada berkat Tuhan, terpuji nama Tuhan mulai hari ini sampai selamanya. Amin. Di anak sekolah minggu yang ada di rumah, ayat hafalan kita untuk minggu ini tertulis di dalam Ibrani 13 ayat 16. Mari kita baca bersama-sama ayat Alkitab yang ada di layar handphonenya masing-masing. Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Demikian ayat hafalan kita untuk minggu depan. Jangan lupa ayat hafalannya direkam, kemudian videonya dikirim ke nomor guru sekolah minggu ataupun ke grup HKI Dolok Sanggul. Terima kasih. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan karena pada hari ini kami kembali memuliakan, memuji, dan menyembah Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah mengajari kami akan firman-Firman-Nya ya Tuhan. Ya Tuhan, walaupun sebagian yang kami dengar dari firman-Nya, tolong Kau berkati kami, Kau jagai kami ya Tuhan, agar kami bisa mendengar firman lebih banyak dari Engkau ya Tuhan. Dan juga Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu menyertai kami, melindungi kami ya Tuhan. Dan juga Tuhan, berkatilah kami yang menghadapi virus corona ini. Tolong Kau hapuskan virus itu, Kau lenyapkan virus itu agar tidak ada lagi yang panik, yang meninggal ya Tuhan. Dan juga Tuhan, berkatilah yang sakit, yang terpapar virus corona ini. Tolong Kau berkati, Kau beri kesembuhan kepada tiap yang sakit ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kakak, abang, guru sekolah minggu. Tolong Kau berkati, Kau beri kesabaran, dan juga Tuhan, Kau beri kesehatan kepada mereka, kekuatan agar bisa bersabar akan kami yang sering nakal ya Tuhan. Dan juga Tuhan, Kau berkatilah kami agar tidak nakal menuruti setiap perkataan orang tua kami ya Tuhan. Dan juga Tuhan, berkatilah orang tua kami, berilah kesehatan, kesembuhan jika ada yang sakit ya Tuhan. Dan juga Tuhan, perbanyaklah rezeki yang didapat oleh orang tua kami agar bisa membutuhi semua keinginan kami, permohonan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami memohon pengampunan dosa dari Engkau karena dosa kami sudah banyak kami lakukan. Makanya ya Tuhan, kami ingin dosa kami itu diampuni ya Tuhan. Tolong ampuni semua dosa-dosa kami, dosa pelanggaran kami, tolong Kau hapuskan ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah memberi kami kesempatan untuk bisa kebaktian lewat apapun itu. Tetapi kali ini kami lewat YouTube atau bisa dikatakan daring ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memberi kesehatan kepada kami ya Tuhan. Ya Tuhan, banyak di luar sana yang terpapar virus corona. Tolong Kau berkati kami dan Kau jaga kami ya Tuhan. Ya Tuhan, tolong Kau jaga semua yang ada di gereja ini dan yang ada di muka bumi ini. Kau jagai agar tidak terpapar virus corona. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk semua yang ada di gereja. Tolong Kau berkati, Kau jagai ya Tuhan. Tuhan, ini doa permohonan kami panjatkan padamu. Amin.
Oke adik-adik, sekarang kita sudah menyelesaikan ibadah kita. Kita akan berdoa, sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Sampai jumpa minggu depan. Hai kakak dan abang guru sekolah minggu. Ini ayat hafalanku dari Matius 18 ayat 4. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Matius 18 ayat 4. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar di dalam kerajaan surga. Shalom. Ayat hafalan kita pada minggu ini tertulis dalam Matius 18 ayat 4. Beginilah bunyinya. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dia adalah yang terbesar dalam kerajaan surga. Demikian firman Tuhan. Amin. Ayat hafalan Agrahan tertulis dalam Matius 18 ayat 4. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti seorang anak kecil ini, dia yang terbesar dalam kerajaan surga. Amin. Matius 18 ayat 4. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Tertulis dalam Amos 5 ayat 14. Demikian bunyinya. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Amos 5 ayat 14. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Ayat hafalan pada minggu ini tertulis dalam Amos 5 ayat 14. Carilah yang baik dan janganlah yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Demikian firman Tuhan. Amin. Shalom. Ayat hafalan kita pada minggu ini tertulis dalam Amos 5 ayat 14. Beginilah bunyinya. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Demikian firman Tuhan. Amin. Shalom. Ayat hafalan minggu ini tertulis di Amos 5 ayat 14. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu, seperti yang kamu katakan.